semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanjay Gaurawan Putra dari kelas 11/4. Hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan serta menjawabnya. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan pertama adalah penyerahan tentara Belanda kepada tentara Jepang dilaksanakan pada tanggal. Jawabannya itu tanggal 8 Maret 1942. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah Jepang mengadakan propaganda dengan gerakan 3A sebenarnya tujuannya itu untuk menarik simpati orang-orang rakyat-rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang Pasifik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Panitia BPUPKI yang bertugas membuat rumusan, maksud dan tujuan didirikannya negara Indonesia merdeka adalah panitia kecil atau atau yang kita kenal sebagai panitia 9. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah paham yang diajukan Profesor Dr. Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 adalah ada 3 teori. Yang pertama teori golongan, teori integralistik, sama teori perseorangan. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Gerakan 3A dipimpin oleh sebenarnya tuh yang memimpin tuh ada 2 orang. Yang dari Indonesia namanya Mr. Samsudin, yang dari Jepang namanya Hiroshi Shimizu, seorang propagandis Jepang. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara singkat dasar pemikiran penambahan anggota PPKI menjadi 27 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, penambahan 6 orang ini sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa hasil kemerdekaan itu benar-benar hasil murni dari perjuangan rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar hadiah dari Jepang. Terus juga agar PPKI lebih mewakili berbagai golongan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Jelaskan secara singkat bentuk-bentuk eksploitasi SDA dan SDM yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang kepada Indonesia. Itu tuh ada 2. SD, kalau dari segi sumber daya alam tuh penyitaan hasil panen, perkebunan, ternak untuk logistik perang, penebangan hutan secara liar. Terus kalau dari segi sumber daya manusia, pengerahan Romusa atau kerja paksa untuk membangun sarana militer serta penarikan pemuda untuk menjadi tenaga pembantu militer. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Coba uraikan manfaat gemblengan militer Jepang bagi Indonesia. Sebenarnya itu untuk memberikan pelatihan militer profesional, disiplin, dan penggunaan senjata modern kepada pemuda Indonesia. Pengalaman ini nantinya akan digunakan untuk melawan para penjajah. Begitu teman-teman. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Jelaskan secara singkat agenda-agenda yang dibahas pada sidang kedua BPUPKI. Yang pertama tuh hasilnya itu ada pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya adalah coba uraikan kebijakan pemerintah Jepang yang menyebabkan berkembangnya bahasa Indonesia. Nah, yang kita tahu pada saat itu bahasa Jepang belum dikuasai sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, sehingga digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Kebijakan pemerintah Jepang tersebut semakin mengukuhkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang awalnya kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, terus muncullah nih bahasa Indonesia yang menjadikan bahasa persatuan gitu. Karena kan pada saat itu masyarakat Indonesia kan belum terlalu fasih berbahasa Jepang lah, ibaratnya begitu. Terus kesempatan tersebutlah yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia untuk berpidato membakar semangat rakyat kemerdekaan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa yang pengantar wajib yang diajarkan di semua sekolah dan di jenjang apapun hingga saat ini. Oke, sudah selesai itu semua pertanyaan, 10-10-nya udah saya jawab. Makasih udah yang mau dengerin dan nonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.